Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida waliya wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah usikum min nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bil warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus Ketua BCM Bekasi Utara dan staf. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menggerakkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan saksi bumi yang kita pijak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan timbangan di yaumil akhir nanti. Shalawat serta salam semoga tercurah pada uswah dan qudwah kita, manusia yang paling sempurna di kolong jagat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'un, tabi'in, dan kepada siapa saja umatnya yang senantiasa istiqomah, iltijam menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang kelak akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi mendengar ada saudara kita yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya, saya sampaikan sebetulnya yang minta doa itu kita kepada beliau, ya. Ketika Umar ibn Khattab ingin berangkat haji, Rasulullah datang kepadanya, "Wahai Umar, doakan kami dan saudara-saudaramu bisa ke sana." Bukan kita mendoakan, ya. Mari kita memohon doa kepada beliau berdua ini, ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini tahun depan kita bisa berada di sana untuk umroh dan haji. Dan kepada Ketua BCM mudah-mudahan keluar namanya dengan istri, ya Pak, ya, untuk menunaikan ibadah haji. Saya berpesan kepada beliau yang berdua yang akan berangkat haji mungkin dengan istri, ya. Sekarang sedang musim panas, ya. Satu, banyak-banyaklah minum air putih, ya Pak, ya. Hindarkan minum es, bawa paslin karena musim dingin maupun panas itu kaki pecah-pecah, Pak, ya. Jadi ketika Bapak keluar dari pondokan memakai paslin untuk di telapak kaki atau pakai lift gloss untuk di bibir, ya, tapi putih nggak merah, Bu, ya. Kalau merah nanti wah gimana? Gawat, ya. Nah, itu terus banyak makan buah-buahan. Ya, mudah-mudahan beliau ini menjadi haji yang mabrur. Al-umratan ilal umratan, ya. Kafaratun bainahuma. Al-hajju mabruru laisa jaza ilal jannah. Dari umroh ke umroh yang satu adalah penghapus dosa. Haji yang mabrur tidak ada balasan ilal jannah kecuali jannatul Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berada, tadi disampaikan oleh Ketua BCM, berada di bulan Syawal. Syawal merupakan bulan peningkatan ketika kita sedang berada di bulan Ramadan. Kita semua di training,
ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum Ramadan kita sering dengar doa ya Pak ya, di musola atau di mana ya, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan. Kita sering dengar ya Bu ya. Ketika bulan Ramadan datang, sering kita ucapkan, bahkan spanduk-spanduk, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita juga sering dengar marhaban ya Ramadan. Musola, masjid sibuk semua, menambah fasilitas, memasang karpet, memasang plastik luar. Karena apa Pak? Membludaknya orang yang akan melaksanakan terawih. Ya, ini ibaratnya satu perlombaan maraton, setarnya bareng, finishnya sama nggak Pak dari jumlah awal? Ya, pertengahan banyak berguguran hingga mungkin ada 2 saf atau 3 saf. Itulah yang orang akan masuk final. Ketika tanggal 1 Syawal, masjid, lapangan, ya, orang yang nggak pernah terawih, yang nggak puasa, sibuk memakai baju batik yang baru, duduk di depan ikut sholat Idul Fitri. Semua mengharapkan, ya, semua mengharapkan karena sering disampaikan oleh para dai ketika Ramadan mungkin ada tausiah, ada kultum. Tujuan ibadah puasa itu adalah la'allakum akan kira-kira yang hadir Idul Fitri itu semua dapat predikat la'allakum tattaqun enggak Pak? Enggak. Karena mereka hanya penghibur. Yang di final saja, yang tadi final itu belum tentu. Ya, final. Nah. Kemudian, kenapa kita juga masih ada di sini? Ya, tadi saya pagi ada taklim, ya, tentang membahas kitabnya Imam Bukhari, adab tentang birrul walidain. Ada 3 pokok Pak ya untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu. 1, orang tua kita sedang dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita tetap harus birrul walidain, berbakti. Sehat itu dia masih bisa beraktivitas, usaha, dagang. Tahap yang kedua, ketika orang tua kita sudah tua renta, mandi harus dimandikan, makan disuapin. Tapi kayaknya di sini nggak ada yang renta ya Pak ya, masih baru tua aja gitu kan. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak RW, berapa tadi Pak RW? 63 ya? Sama dengan Rasul. Belum renta Pak, baru tua. Ya, saya baru 65 ya kan. Tahu Pak Ketua berapa nih Pak? Bapak ini mungkin sudah nyampe 70 ya. Udah melebihi Rasulullah gitu kan. Nah, yang kedua itu di dalam asuhan kedua anaknya ya Pak. Ketiga, ketika sudah di alam baka, apa amalan yang harus kita sampaikan kepada beliau? Ya, 1 doa, kedua sodakoh atas nama beliau. 2 itu yang akan menyampaikan. Itu yang poin yang saya ambil tadi itu. Tadi jam 5 saya talim sampai pagi ya. Baik. Bicara tentang tua, ya kita sadar Pak. Tiap hari, apalagi saya ini dari Ramadan sampai Syawal ini udah ada 10 mandiin jenazah ya. Saya bingung juga Pak. Kok kayaknya besok saya bisa ditelepon oleh di Barata, Pak, ada si Opung meninggal katanya, tangannya nggak bisa ditekuk, ya, padahal udah saya kasih ajarannya. Ketika saya melihat jenazah itu adalah pelajaran bagi kita, ya. Teman SD kita sudah banyak yang tiada, SMP kita sudah tiada, SMA sudah menjadi almarhumah, ya. Kenapa kita masih ada di sini? Bu, kenapa masih ada kita di sini? Tandanya Allah masih cinta kepada kita, Bu. Ada kedua kemungkinan, Bu ya. Bekal kita belum banyak, dosa kita masih banyak. Ya Bu ya. Solusinya gimana? Perbanyak amal soleh, perbanyak istighfar. Amal soleh apa?
Watazawwadu fa inna khairadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Baik. Semua kita mengarungi Ramadan tujuannya la'allakum tattaqun. Ya. Kita sering mendengar para khatib, para penceramah menyampaikan salah satu ayat surat Al-Imran ayat 102. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menggarisbawahi tentang haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Beliau menyampaikan, Rasul bersabda tentang haqqa tuqatih. Hendaklah Allah Subhanahu wa taala ditaati, tidak dimaksiati. Ya, hendaklah Allah Subhanahu wa taala ditaati dan tidak dimaksiati. Yang kedua, hendaklah Allah Subhanahu wa taala senantiasa diingat, zikrullah. Jangan sekali-kali dilupakan. Yang ketiga, hendaklah Allah Subhanahu wa taala disyukuri, jangan dikufuri. Kemudian beliau melanjutkan tentang haqqa tuqatih. Yang paling pokoknya apa ya? Yang pertama, orang yang karakter bertakwa. Ciri orang bertakwa adalah al-khauf bil jalil. Hanya takut kepada Al-Zalil, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan ya. Kalau masalah takut, iblis takut kepada Allah, Pak. Ketika orang bertakwa takut kepada Allah dalam keadaan sendiri, dia tidak mau berbuat curang. Dia tidak mau berbuat tanda tangan yang palsu. Dia dagang sesuai dengan kaidah dagang. Tidak mau dia bermain curang. Ya. Sebagaimana umat Nabi Syuaib alaihissalam, ya, di dalam surat Al-Mutaffifin berkatakan, wailul lil mutaffifin, kecelakanlah bagi orang yang curang. Apa? Mengurangi takaran, timbangan, ya, meteran. Ketika mereka beli, pengen yang banyak, begitu menjual sedikit. Tapi bagi orang bertakwa, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, siksa Allah, karena dia yakin bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mendengar. Ya. Sekarang kalau kita saksikan, Pak, ya, di medsos tuh, ya Allah, saya itu kadang-kadang nangis, Pak. Satu sama lain saling mencerca, saling menjelekan, menjatuhkan, apalagi mau pilpres, Pak, ya Allah, saya tuh, ya Allah, ini orang kok seperti ini. Apalagi sekarang banyak ustadz dengan ustadz lagi yang lain, ya, saling menjatuhkan. Satu ini ahli sunnah wal jamaah, satu wahabi, ya. Kita jangan terpancing oleh itu, Pak, ya. Saling mencerca, saling menjelek-jelekan. Padahal Allah sudah menyampaikan ketika ada perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan As-Sunnah. Jadi buktinya al-khauf bil jalil, takut kepada Allah. Ketika akan kita berbuat sesuatu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kita akan menggibah, ya. Hati-hati Ibu, Allah Maha mendengar. Kalau sudah menggibah, membicarakan orang lain itu kayaknya nikmat, ya, nikmat kayaknya. Hati-hati dengan gibah, ya, karena kalau benar itu jadi gibah, kalau salah itu jadi fitnah. Tidak ada untungnya. Ketika kita akan berbuat curang, Allah Maha melihat. Itu adalah bukti al-khauf bil jalil. Yang kedua, wal amalu bit tanjil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahrul Ramadan lana fil unjabil Quran hudalin nasi wa minal huda wal furqan. Orang yang bertakwa itu ibadah kepada Allah itu berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Hudalil Al-Quran, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah bersabda,
taraktu fikum min amrani walam abada. Telah aku tinggalkan dua perkara, lan tadilu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya ketika kalian begitu. Kitabullah wa sunnah Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Ketika Rasul mau wafat, beliau menyatakan seperti itu, ya. Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Jadi orang bertakwa itu dalam rangka ibadah tidak mengikuti apa kata kiai, ya. Mau salah, mau benar, pokoknya kata kiai benar. Tapi kiai itu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian yang tiga, bersikap qanaah. Ar-radha bil qalil. Ridho terhadap pemberian Allah walaupun sekecil apapun. Ya Bu, ketika Bapak pulang dari kantor, dari pekerjaan, membawa rezeki, diserahkan kepada Ibu, apa yang Ibu pertama ucapkan? Kok Pak cuma segini? Itu di sana Bu, di Seroja ya. Kalau di sini insya Allah nggak beda ya. Nggak beda. Saya ya. Saya kadang-kadang juga Bu, sudah tanda tangan itu, tanda tangan apa, ngambil pensiun. Karena bukan kadang-kadang, sering lupanya Bu, alhamdulillah. Padahal udah ya alhamdulillah ya. Jadi orang bertakwa itu qanaah, apapun yang Allah berikan syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jika engkau coba menghitung nikmat aku berikan kepada kalian, la tusuha, tidak akan mampu menghitung. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman 33 kali Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kalian dustakan? Ibu, jadi kadang-kadang kita itu lihat nikmat itu kayak Pak Kumpul di rumahnya udah depannya ada mobil 3 gitu. Nggak tahu mobil siapa. Ya. Di Bulak Sentul sawahnya masih banyak, tapi sekarang udah dikeringin Bu ya, situ punya Darmis sudah dikeringin, udah jadi rumah ya. Nah, bukan itu Bu ya. Bapak Ibu datang ke sini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang di luar sana, Pak. Ya. Bapak digerakkan hati untuk menuju masjid, itu nikmat dari Allah. Ya. Bapak digerakkan untuk menyetor ke bank haji puluhan juta. Kalau kita bermatematika, mahal-mahal banget. Jangan berpikir seperti itu. Itu buktinya kita adalah ar-radha. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Bahkan di dalam surat At-Takasur ya, ayat terakhir, summa latus alunna yaumidin, maka akan aku tanyakan nikmat yang aku berikan nanti di akhirat. Akan ditanya semua nikmat, Pak. Ya. Nikmat sehat, dipakai apa nikmat sehat itu? Ya. Alhamdulillah kita dipakai taklim, dipakai untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan suatu kita bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama tadi itu apa Pak? Ada yang nyatet ya. Al-khauf bil jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanjil, orang bertakwa itu beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang turun Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah warradha bil qalil, qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita walaupun seberapa. Ya Bu ya, ketika Bapak menyerahkan baik itu 10 juta, 100 juta, alhamdulillah. Nggak usah dilihat dibuka dulu Bu. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan barokah ya. Nanti baru Ibu di kamar dibuka. Ya. Yang keempat, wal istidadu liyaumil akhir. Orang yang bertakwa itu mempersiapkan untuk menghadapi hari akhir, hari kematian. Bu, Pak, kita pasti mati nggak Bu? Pasti ya. Tapi banyak Pak ya. Banyak nih, insya Allah di sini enggak. Kepastian itu justru malah lalai.
berangkat pagi, pulang sore, yang kerja di mana saja, belum tentu jadi manajer, belum tentu jadi jenderal, belum tentu jadi bupati, tapi yang pasti mati banyak orang yang lalai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu merasakan. Kalau merasakan berarti tadi saya dibikinin kopi oleh Pak Haji Kumpul, manis agak pahit. Berarti itu merasakan. Begitu kematian, Pak. Dha'iqah itu kematian. Ada yang enak dan ada yang tidak. Ya, di dalam surat An-Najm disebutkan wan najiati gharqa wan nasitati nasto. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah. Berarti ada dua posisi, Pak. Ya, di dalam tafsirnya disebutkan orang yang beriman akan didatangi pertama oleh dua malaikat yang membawa kain kapan dari surga. Ya. Kemudian malaikat maut datang, wahai orang beriman, keluarlah engkau. Maka keluar bagaikan air keluar dari kendi. Segera ruh itu dibawa, disimpan di dalam kain kapan yang dibawa dari surga. Maka kata Allah, dibawa ke langit terus. Kata Allah, simpanlah amal catatannya di ailiyin, tempat yang paling tertinggi. Maka ketika dikubur lancar, ya, tidurkanlah dengan nikmat. Kemudian kondisi yang kedua, ya, orang-orang kafir, ya, dipaksa, Pak, dipaksa dikeluarkan, nggak mau, dipaksa dengan keras. Sama, datang dua malaikat membawa kain kapan dari neraka. Ya, disimpan kitabnya itu di sijin, tempat yang terhina, terendah di paling bawah. Dan tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Termasuk dengan orang-orang yang munafik, ya, orang-orang munafik. Nah, oleh karena itu, ya, kita sebagai umat Islam yang beriman, mari kita mempersiapkan diri dengan datangnya nanti hari kematian. Karena malaikat maut, Pak, datang kepada kita tidak seperti kepada para nabi, ya. Para nabi. Mungkin kita kadang-kadang terkaget-kaget. Loh, tadi dengan saya ngobrol kok sekarang meninggal. Ya. Oleh karena itu, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang telah kita perbuat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligod wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Mari kita kembali kepada diri kita, Pak. Saya kepada saya Saprudin, kepada Ibu, tanyakan kepada apa yang telah diperbuat oleh saya untuk hari esok. Sudah sejauh mana amalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di sana. Di sana sudah tidak ada lagi bapak dengan istri, istri dengan anak, sudah berpisah. Mempertanggungjawabkan masing-masing. Oleh karena itu dari sekarang ini, wal istidadu li yaumil, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Baik, kita bicara masalah takwa, ya, dari karakter takwa. Takwa itu secara sederhana, ya Pak, ya, makna takwa sederhana adalah menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan. Mana takwa. Oleh karena itu, mari kita menjadikan kita ini orang-orang yang bertakwa, ya. Takwa. Dan Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 34, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini dua perintah Allah. Dan bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabbmu, Tuhanmu. Dalam artian kita segera sering bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kepada surga yang seluasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu bagi orang bertakwa, ya Bu, ya. Mari kita raih takwa. Di dalam surat lain disebutkan innalil muttaqina fi jannatin uyun. Sesungguhnya orang muttaqin itu
dimasukkan kepada surga yang di dalamnya ada taman-taman yang indah. Karena apa? Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya, sepertiga malam dia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Beristighfar dikala menjelang sahur. Ya. Kemudian yang mana yang orang yang bertakwa itu? Di ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'anina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di kala lapang dan sempit. Ya Bu ya, kalau di kala lapang Bu banyak uang kita berinfak, ada mas. Tapi di kala sempit, di kala pas-pasan dia sanggup berinfak. Ini tanda ciri orang yang bertakwa. Ya, berinfak. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid. Orang yang bertakwa itu mampu menahan amarahnya ketika marah itu datang. Dia mampu memenjarakannya. Tidak pemarah. Walaupun dia mungkin bisa marah-marah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu ada setan di kiri kita ketika kita marah. Ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu an sedang duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang Arab Baduy, Pak. Langsung memaki-maki Abu Bakar. Abu Bakar diam, Rasul pun diam. Ketika Abu Bakar mulai terpancing emosinya, Rasulullah pergi. Abu Bakar kaget, beliau langsung mengejar Rasulullah. Ya Rasul, kenapa engkau pergi? Ketahuilah Abu Bakar, ketika tadi engkau dicaci maki oleh Arab Baduy itu, engkau diam, sebelahmu malaikat. Tapi ketika engkau terpancing amarah, malaikat pergi, sebelahmu adalah apa Bu? Setan. Aku tidak mau duduk dengan setan. Ya Pak ya, maka kalau kita ingin tahu ada setan itu ketika kita marah. Ya. Jadi wal kadhiminal ghaidh, orang yang bertakwa itu mampu menekan amarahnya, tidak marah. Bahkan Umayyah ketika menjadi khalifah, beliau berpidato bahwa hari ini dan 3 bulan ke depan Baitul Mal tidak akan membagikan kepada rakyatnya. Datanglah seorang sahabat yang al-Muslim mengatakan, wahai Umayyah, harta itu bukan punya kakekmu, bukan punya bapakmu, itu punya umat, punya Baitul. Berikan mereka. Maka Umayyah Bu seorang khalifah digitukan kalau sekarang ini di atas presiden Bu ya, khalifah itu. Marah. Tapi marahnya bukan mencaci maki. Beliau pergi ke kamar mandi, berwudu, sholat. Itulah solusi kalau kita marah. Ya Ibu, kalau ada nanti Bapak marah Bu ya, Pak, wudu, sholat, baca Quran. Insya Allah marahnya nggak ada Bu ya. Langsung Muawiyah tuh datang kembali. Terima kasih wahai saudaraku, engkau telah menyelamatkan aku. Bagikan Baitul Mal kepada rakyat. Ya, jadi Islam itu solusinya ada semua Bu. Marah, berwudu, sholat. Ya, bukan marah, lempar uang nggak apa-apa Bu, ambil aja. Lempar gelas Bu ya. Ya gelas yang beli besok beli lagi ya Bu ya. Nah, itu ya. Jangan ya Bu ya. Kalau Ibu insya Allah tidak pernah ya Bu ya. Yang ketiga adalah wal'afina aninnas. Orang yang bertakwa itu cirinya mampu memaafkan kesalahan manusia, bukan orang Islam aja, manusia. Ya, jadi tidak ada kalimat, dulu ada, pernah ya Pak Haji kumpul dulu ya. Ada film dulu zaman kita kecil ya, tidak ada maaf bagimu ya. Ya Bu ya, ada itu ya. Yang orang jadul siapa? Orang jadul kelahiran angka 5 itu jadul ya. Tapi dalam Islam tidak ada kamus itu mampu memaafkan manusia sebelum orang itu meminta maaf kepada kita. Ya Bu ya. Biarlah orang mau mencaci maki kita Bu, mau menggibah kita biar aja Bu, nggak usah dilayani ya Bu ya. Ada 10, 9 orang membenci kita, biar tinggal ada 1 Bu ya. Masih semuanya biarin aja Bu, masih ada Allah. Karena orang yang bangkrut itu nanti Bu di akhirat itu orang yang sering menggibah, mencaci maki itu bangkrut, habis pahalanya.
Maka kalau saya sekarang, insya Allah kalau di sini nggak ada yang benci sama saya. Seroja saya bilang membenci saya semua, alhamdulillah, biar saya banyak pahala di sana Bu, karena saya juga sedikit amalannya ya. Maka biar aja Bu, kalau ada orang yang membenci, udah biar aja. Ayam mencaci maki, biar saja, nggak usah dilayani Bu ya. Capek Bu, ya capek melayani orang itu. Doakan saja mereka dibulakan balikan hatinya. Ya. Jadi yang pertama tadi, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang bertakwa itu mampu mengeluarkan infak di kala lapang dan sempit. Tadi ada kain celengan di sini muter Bu ya, masih ada sisa Idul Fitri, isi ya Bu ya. Insya Allah Ibu nggak ada dalam keadaan sempit ya. Semua lapang, insya Allah. Nah terus ada pertanyaan ya Pak ya. Wallahu yubil muslimin ya. Apakah orang bertakwa itu tidak pernah berbuat salah? Adakah orang bertakwa itu berbuat zolim diri sendiri? Oh, pasti. Ya pasti ya Bu ya. Di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 135-nya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamus anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya. Dan apabila orang bertakwa itu membuat fahsya, mendolimi diri sendiri, dia segera sadar Bu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia istighfar, dia bertobat. Ya. Dan kemudian walam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan dia tidak akan mengulang lagi perbuatan seperti itu. Jadi jangan orang bertakwa pasti dia tidak bisa. Kita manusia Bu ya. Pasti berbuat salah. Kullu bani adamun khatta'un wa harhatun tawwabuna. Setiap anak bani Adam itu pasti berbuat khatta'un, kesalahan. Wa harhatun, sebaik-baik orang berbuat salah, tawwabuna. Tawwabuna itu kembali Pak, kembali tobat itu nama kembali tubuh ilallah, kembali kepada jalan Allah. Ya, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah itu sudah karakter karena kita juga lihat termasuk nenek moyang kita Pak. Ya, rupanya orang itu sekarang kalau orang Sunda bilang itu tidak menepati janji apa ya. Itu nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam itu pernah Pak memberikan umur kepada Nabi Daud 40 tahun, ada menyatakan 25 tahun. Ketika beliau itu diperlihatkan oleh Allah, ruhnya itu ada yang mengkilap itu. Dia tanya, siapa dia? Dia Daud, cucumu yang akan menjadi nabi. Berikan berapa umur dia? 60, berikan umurku 40 tahun kepada Daud. Ketika Nabi Adam dicabut nyawa, apa? Bukankah aku masih sisa 40 tahun? Malaikat maut. Kamu diberikan kepada Nabi Daud. Kapan? Nah, maka turunlah ya Pak ya. Kita ini selalu harus mencatat Pak ya. Di dalam surat Al-Baqarah yang paling terpanjang tuh ayat berapa Pak Kumul? Itu Al-Baqarah paling terpanjang pas seluruh 30 juz paling terpanjang. Itu berbicara tentang tulis menulis. Nanti Ibu Bapak buka surat Al-Baqarah 282. Ya. Maka kalau saya pinjam uang ke Pak Haji Kumpul, ke BCM, pinjam uang Pak 1 juta, ya udah kasih. Catat. Allah percaya itu bukan ibadah Pak. Tulis. Nah, saksi 2, itu ibadah. Kadang-kadang kita kalah sama orang-orang dia ya. Kita saling katanya saking baiknya gitu ya. Maka di dalam surat Al-Baqarah 282 itu nanti kita baca satu halaman tuh satu ayat Pak. Tentang tulis menulis, utang piutang, janji-janji ya. Jadi ketika kita berjanji pada Allah ya, maka tunaikanlah ya. Nah, jadi walam yusiru, jadi kita tidak mengulangi lagi ya Pak ya. Tidak mengulangi lagi. Dan kita jangan sekali-kali mengatakan, banyak orang di kalangan kita ya, di masyarakat kita itu ada mengatakan bapaknya seorang ustadz kelihatannya yang bertakwa, tapi anaknya seperti itu. Ada seorang pejabat anaknya seperti itu. Sering kita dengar Pak ya. Sering dengar ya. Hidayah itu bukan punya orang beriman, bukan punya bapak. Jangankan tingkat ustadz Pak, ya tingkat Nabi saja tidak memberikan hidayah kepada anak. Yang pertama siapa Pak?
Nabi Nuh alaihi salam. Istri dan anaknya ingkar, Pak, tidak beriman. Itu seorang nabi. Ya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi. Ayahnya seorang pembuat patung. Ya. Makan beliau berdakwah, diusir, bahkan mau dirajam. Ketiga, Nabi Lut istrinya sebagai apa, Pak? Pendukung LGBT. Jadi LGBT bukan dari sekarang, mau zaman sekarang. Kalau ibu-ibu nanti mau ke daerah ditenggelamkannya, dibalikannya umat Nabi itu, daerah Sodomnya, Bu, ya, itu seperti seakan-akan baru terjadi kemarin. Boleh ke situ? Boleh. Asal bisa menangis. Ya, kalau nggak bisa menangis, jangan. Kemudian, seorang bapaknya penentang Rasulullah, ya, penentang Rasulullah, Pak. Fir'aunnya zaman Nabi Muhammad. Siapa, Pak? Pemimpin ketika perang Badar. Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Bagaimana dia tidak begitu dahsyat memerangi Rasulullah. Tapi anaknya siapa, Pak? Gugur di medan perang, di perang Yarmuk. Siapa anaknya, Pak? Dia berislam ketika Fathul Mekah. Siapa, Pak, namanya? Bu, siapa artis Korea yang berislam? Ikrimah, Bu, ya. Ikrimah bin Abu Jahal. Beliau itu menentang Islam. Ketika masuk Islam, dia membalasnya dengan perang di Yarmuk. Beliau syahid. Ini ada pelajaran, Pak, ya. Ini di luar, ada pelajaran ketika Ikrimah masuk ke medan tempur. Waktu itu panglimanya Khalid bin Walid. Dia mengajak, siapa yang berani ke depan dengan aku? Akhirnya ada 10 orang ke depan, Pak. Kata Ibnu Walid, ya Ikrimah, jangan konyol kau. Ini dalam musim panas. Musuh banyak. Wahai Khalid, ketika aku kafir memerangi Islam, semua hartaku, jiwaku, aku serahkan untuk memerangi Islam. Kenapa aku sekarang sudah Islam? Aku berlaku pengecut. Maka beliau jalan, akhirnya syahid, Pak. Tinggal 3 orang, semua terluka. Al-Udbi itu seorang ahli logistik, ya. Logistik, sekarang Pak Syahid logistik. Ada yang meminta air minum. Begitu dapati Ikrimah. Begitu diminumkan, terdengar di tempat lain ada yang mengatakan, saudaraku, aku minta air. Apa kata Ikrimah, Pak? Wahai saudaraku, dia lebih membutuhkan daripada aku. Datang ke tempat kedua, di tempat 3 ada, Pak. Wahai saudaraku, dia lebih membutuhkan. Datang ke tempat 3, sudah syahid, ini sudah syahid. Ini persaudaraan di dalam Islam itu seperti itu, Pak. Mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan diri sendiri. Kira-kira kita bisa nggak seperti itu, Pak? Dalam keadaan haus, ya, perang Yarmuk itu terkenal paling perang dengan panas sekali. Itu air sudah masuk ke bibir, berikan kepada dia. Inilah persaudaraan yang dilandasi dengan akidah Islam, rubaniyah. Itu Ikrimah, ya. Kemudian paman Rasul, ketika Rasul diangkat menjadi Rasul, tinggal 4, Pak. 2 kafir, 2 muslim. Siapa yang kafir? 2, Pak. 1 yang namanya Abu Uzza. Kemudian bergelar Abu Lahab. Dalam surat Tabbat yada Abi Lahabim wa tab. Yang kedua Abu Thalib. Walaupun beliau mendukung, melindungi, tapi ketika wafat beliau dalam keadaan kafir. Berarti Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah itu mutlak kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan sekali-kali mengecap, anaknya baik, ini rajin taklimnya, kok anaknya seperti itu. Tidak seperti itu. Ini contoh bagi kita, ya. Jadi 4 paman Rasul, yang 2 kafir, yang 2 Hamzah dengan Abbas radhiyallahu yang beriman. Yang kedua kafir itu Abu Lahab, yang nama aslinya Abu Uzza, dan Abu Thalib. Ya, maka marilah kita senantiasa menjaga hidayah kita, menjaga yang Allah berikan kepada kita. Kita sering membaca ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim
yaitu jalannya orang-orang yang engkau anugerahi atas mereka. Siapa? Nabiin, siddiqin, suhada, solihin. Ya, surat An-Nisa 69. Kemudian ghairil maghdubi alaihim walad, selain bukan orang-orang yang al-maghdub. Siapa al-maghdub itu? Orang-orang Yahudi. Waladhdallin dan orang Nasrani. Sekarang ini perang pemikiran Pak ya, antara Yahudi dan Nasrani jadi satu memerangi Islam. Maka mari kita eratkan barisan kita ya, apalagi tahun depan ini ada pesta besar ya Pak ya, pesta membuang-buang duit ya. Jelas ya, triliunan. Kita jangan terpancing ya, jangan terpancing dengan isu-isu yang akan merugikan umat Islam. Ya, jangan merugikan umat Islam. Kita ikutin apa yang ada di sini ya, ya. Walaupun bagian di situ ada pengurusnya ya. Dan dalam Islam itu harus ada kepemimpinan ya. Mudah-mudahan dalam pemilihan nanti itu Indonesia tetap ya, kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan pemimpin negeri ini yang amanah, ya, yang adil, yang menegakkan syariat Islam. Ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, jadi hakikat takwa itu seperti itu ya. Al-khauf bil jalil, takut pada Allah, warrodo bil wal amal bil tanjil, beribadah dengan wahyu Allah, warrodo bil qalil, qanaah, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Mati itu pasti, kematian bukan masalah, yang harus kita siapkan adalah bekal. Kematian adalah merupakan pembatas antara alam dunia dengan alam barzah, ya, alam barzah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin kalau ada yang didiskusikan, kalau saya bisa jawab, saya bahasa, kalau tidak akan saya jadi PR kita.